Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Aan Azad. Salam sepak bola. Guys, timnas Indonesia U17 pada akhirnya telah mengetahui lawan mereka di babak 8 besar. Yap, Korea Utara adalah tim yang akan dihadapi oleh Evandra dan kawan-kawan. Tentu saja ini bukan tim sembarangan, karena selain pemimpinnya yang seram, tim ini juga terbilang punya kemampuan yang menjanjikan. Hal yang pastinya akan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia, mengingat Korut punya gaya main yang berbeda dengan Korsel. Nah, laga ini sendiri dijamin akan berlangsung ketat. Terlebih pelatih Korea Utara Tae Song-oh udah memberikan Cywar ke tim Garuda. Lebih dari itu, Korea Utara diketahui juga udah menotis 4 pemain kunci Indonesia dalam laga yang kemungkinan akan dipantau oleh Kim Jong Un tersebut. Meskipun begitu, timnas U17 Indonesia gak akan gentar melawan pemenang 2 kali juara Asia U17 tersebut. Karena dengan 3 kemenangan yang telah diraih di fase grup, pada akhirnya membuat tim ini makin naik moralnya untuk terus mencoba menang di tiap match yang dilakoni. Meskipun udah lolos ke Piala Dunia, yang pasti Garuda Muda masih memiliki hasrat untuk bisa terbang tinggi di Piala Asia. Berbekal 100% kemenangan di fase grup, Indonesia menatap babak 8 besar dengan penuh ambisi. Akan tetapi untuk mencapai puncak jelas akan ada rintangan yang siap menghadang. Dan di babak 8 besar nanti Indonesia sudah ditunggu oleh Korea Utara, tim yang bagaimanapun nggak bisa diremehkan di Asia. Yap, hasil imbang 2-2 atas Oman pada akhirnya mengantarkan Korea Utara lolos ke 8 besar, sekaligus mengunci 1 tiket ke Piala Dunia dengan duduk sebagai runner up di grup D. Dan tak lama setelah memastikan diri, pelatih Korea Utara Tae Song-oh langsung memberikan statement yang berisi Cywar tipis-tipis ke tim Garuda. Yap, Tae Song-oh merasa sangat happy dengan keberhasilan timnya lolos ke Piala Dunia. Dan ia menegaskan laga melawan Indonesia akan menjadi laga yang besar, yang mana ia ingin para pemainnya bisa meredam tim Garuda yang di fase grup cukup produktif dengan 7 gol dari 3 laga. Kami sangat senang dengan hasil ini. Kami telah berlatih dan mempersiapkan diri sejak lama untuk momen ini. Para pemain senang bisa lolos ke Piala Dunia. Kami kebobolan 2 gol malam ini. Meskipun kami lebih menekankan pertahanan, kami harus memperbaiki area itu di pertandingan mendatang. Mengenai Piala Dunia, kami akan menganalisis kekuatan dan kelemahan kami dari kompetisi ini, ucap Tae Song-oh usai laga versus Oman, dikutip dari laman AFC. Yap, secara peta kekuatan timnas Indonesia sekali lagi enggak boleh meremehkan. Karena biar bagaimanapun Korea Utara adalah tim yang pernah 2 kali juara di kompetisi ini, yaitu pada tahun 2010 dan 2014. Selain itu, analisis terbaik juga harus bisa dilakukan Coach Nova, mengingat Korea Utara punya gaya main yang berbeda dengan Korea Selatan. Jika Korsel adalah tim yang sangat ofensif, maka Korut adalah tim yang lebih cenderung defensif alias reaktif. Yang mana itu justru sama dengan gaya main Indonesia. Meskipun begitu, secara performa di grup Korea Utara terbilang B aja sebenarnya. Di match pertama mereka imbang 1-1 melawan Iran. Lalu di match kedua menang 3-0 atas Tajikistan. Dan di match terakhir mereka imbang 2-2 dengan Oman, mengkoleksi 5 poin dengan memasukkan 6 gol serta kebobolan 3 gol, menjadikan tim tersebut lolos sebagai runner up Tajikistan. Lebih lanjut, selain soal tim, Korea Utara kabarnya juga udah mengantongi 4 nama yang menurut mereka adalah poin utama di dalam keseimbangan tim Garuda. Pertama ada Matthew Baker, lalu ada Evandra Florasta, kemudian Zahabi Goli, dan yang terakhir Fadly Alberto. Nah, jika Baker, Goli, dan Evandra
mungkin nama mereka adalah cukup sering disorot. Tapi nama Alberto boleh jadi sangat underrated, di mana pemain yang dianggap punya style mirip pemain negeri Samba sejauh ini sudah mencetak 2 gol dari 3 pertandingan sejak di Piala AFF U16. Alberto memang diandalkan Coach Nova sebagai pemain nomor 10 yang bergerak di antara lini, di mana ia mampu berbagi peran dengan sangat baik bersama Evandra di lini tengah. Yap, sebagai nomor 10, Alberto dibekali skill olah bola mumpuni. Kemudian hal ini yang spesial, dia ini punya ketenangan serta pintar cari posisi. Golnya ke gawang Yaman jadi bukti betapa cerdasnya ia menempatkan diri di posisi itu. Dan ketika melawan Afghanistan, dia bisa cari tempat dalam posisi bebas untuk kemudian menyelesaikan peluang itu dengan sangat kalem. Kalau menurut gue pribadi, Alberto main sejak di AFF U16. Asli beneran dah, gaya-gayanya tuh kayak orang Brazil gitu, atau mirip nomor 10 klasik di era sepak bola 90-an serta awal 2000-an. Ya kalau kalian punya pandangan beda gak apa-apa bro. Sementara itu dari sisi Indonesia melawan Korea Utara, yang mana kemungkinan laga itu akan dipantau oleh Kim Jong Un. So pasti Coach Nova masih punya beberapa catatan penting yang mesti dibenahi selama fase grup. Oke lah, hasilnya bagus, menang terus. Tapi semua juga paham jika tim ini masih bisa untuk memberikan sesuatu yang lebih. Karena ya memang potensial. Dan menurut Coach Nova yang paling segera harus ia benahi adalah soal decision making pemain. Yap, salah satu penyakit umum di pemain kita, so pasti hobi banget dribbling gak penting. Dimana Coach Nova pun juga gak terlalu suka dengan itu. Nah, yang dimaksud adalah dribbling gak tahu tempat, alias yang gak ada visinya dalam sepak bola modern yang intensitasnya lebih cepat. Seorang pemain harus bisa mengambil keputusan dalam waktu singkat. Itulah kenapa kita sering banget hilang momen, karena misal bola yang harusnya dipasing malah dikocek. Begitu pula sebaliknya, memang secara usia tim ini masih muda, tapi justru di masa muda inilah hal-hal dasar semacam itu harus diperhatikan. Kalau dibiarin mulu ya ujung-ujungnya nggak ada bedanya sama yang udah-udah. Lari kenceng, gojek sana, gojek sini, mana nunduk pula. Pas giliran eksekusi mak gedubrak. Sumpah kalian sendiri yang lihat pasti juga emosi kan. Nah, melihat kekuatan Korea Utara yang mainnya 11-12 sama kita, so pasti main simple, sabar dan efisien adalah kunci. Dan Mimin percaya Coach Nova tahu apa yang harus dilakukan. Di sisi lain terkait perkembangan yang ada, terutama timnas U17, so pasti bikin banyak pihak memberikan apresiasi. Yang mana itu juga terlihat dari perwakilan FIFA yang baru-baru ini bertemu Pak Erik. Dalam postingan di sosmednya, Pak Erik tampak bareng sama Sekretaris Jenderal FIFA Matthias Grafström untuk memberikan update progres pengembangan program usia muda di Indonesia. Senang kita diberikan kesempatan oleh FIFA untuk menjadi tuan rumah Piala Dunia U17 2023 lalu. Alhamdulillah, timnas Indonesia U17 saat ini bisa kembali lolos ke Piala Dunia U17 2025 lewat jalur kualifikasi. Saya juga menyampaikan apresiasi untuk FIFA yang selalu memantau dan mendukung program pengembangan grassroots di Indonesia, tulis beliau pada captionnya. Kemudian soal laga versus Korea Utara, beliau juga ambil sikap dengan memberikan penegasan buat nggak usah takut. Yang gokil nih, Pak Erik tampak bersalaman dan bertemu dengan Presiden KFA Chung Mong-gyu. Dalam captionnya, Pak Erik turut mengucapkan selamat kepada Chung Mong-gyu setelah kembali terpilih sebagai Presiden sepak bola Korea Selatan untuk keempat kalinya secara beruntun. Kan sama Korsel udah. Pengen deh lihat Pak Erik salaman terus kerjasama sama Federasi Korea Utara. Pasti seru. Canda bro. Yang jelas kembali lagi Garuda Muda nggak usah ciper, mau ditonton Kim Jong Un langsung di stadion. Ya gak ada masalah toh, pokoknya gaspol, losdol. Oke, terlepas dari apapun semoga aja semuanya diberikan kelancaran. Karena meskipun udah lolos ke Piala Dunia, akan lebih terasa happy kalau kita bisa juga berprestasi di Piala Asia. Dan secara peluang kita sudah membuktikan jika kita punya kualitas untuk itu.
So, mudah-mudahan tim ini tetap kondusif dan mudah-mudahan Coach Nova nggak tiba-tiba diganti dengan alasan yang sulit dicerna akal sehat manusia. Untuk itu, tetap semangat dan sukses selalu. Oke, kita fans Garuda. Dan terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video gua selanjutnya. Salam sepak bola.